Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini dan ya di samping gue ini udah ada satu buah laptop teman-teman. Ini adalah MacBook Pro, tapi memang bukan yang pakai chipset M2, melainkan ini MacBook Pro tahun 2017 karena yang M2 itu mahal dan ya kayaknya yang lama emang lebih menarik. Yuk kita unboxing. Ya teman-teman, seperti biasa sebelum kita unboxing, kita tur dulu ada apa di box yang ada di depan gua ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di bagian atasnya atau bagian depannya nih utamanya seperti ini teman-teman, kita langsung disuguhkan dengan gambar dari MacBook Pro 2017 yang udah dia pakai Thunderbolt 3. Di sini ada 2 biji ya. Terus kemudian kita bergeser ke bagian sebelah kanannya, ini ada gambar Apple, di sebelah kirinya ada gambar Apple, terus kemudian di atas ada MacBook Pro dan di bawah ada MacBook Pro. Kalau unit mahal kayaknya emang bungkusnya sesimpel itu aja gitu ya teman-teman, nggak perlu lagi ngejelasin mengenai spesifikasinya. Dan kita beralih ke bagian belakang dan ternyata ada spesifikasinya di sini teman-teman ya. Terus kemudian di sini ada keterangan MacBook Pro 13 inci ya, untuk spesifikasinya layar backlit LED Retina 13,3 inci dengan teknologinya menggunakan IPS. Resolusinya ada di 2560 x 1600 pixel dan prosesornya dia menggunakan Intel Core i5 dual core 2,3 GHz dengan EDRAM ya teman-teman sebesar 64 MB turbo boost hingga 3,6 GHz. Terus juga SD RAM-nya LPDDR3 2133 MHz juga sebesar 8 GB di sini, dan juga SSD-nya berbasis PCIe sebesar 256 GB, juga Intel Iris Plus grafis 640, dual port Thunderbolt 3 USB Type-C mendukung I/O kecepatan tinggi dan video out. Terus juga di sini dia ada jack headphone, speaker stereo, papan ketik backlit dengan sensor cahaya ambient. Wi-Fi-nya dia menggunakan Wi-Fi AC dan juga Bluetooth 4.2. Kamera HD yang bisa digunakan untuk FaceTime dan udah terinstall macOS di sini, dan untuk beratnya sendiri ada di 1,37 kg dan sudah memenuhi persyaratan Energy Star. Dan ya udah, boxnya seperti ini teman-teman, dan ini adalah garansi resmi iBox ya. Kebetulan gue belinya di atas 10 jutaan something, nggak sampai 11 juta. Nanti kalau misalkan kalian mau beli, linknya gue taruh di deskripsi box di bawah. Dan ya kita langsung buka aja teman-teman untuk MacBooknya. Kebetulan ini adalah MacBook pertama gue, jadi ya kalau misalkan gue kurang tahu spesifikasinya mohon dimaklumi ya. Jadi kita langsung angkat aja teman-teman. Wah. Wih, waduh, ini langsung ada keterangan untuk passwordnya teman-teman. Ya, karena memang ini adalah laptop second, bukan barang baru. Jadi kalau misalkan gua baca-baca, MacBook itu kalau misalkan kita mau hapus semuanya itu harus install OS baru, dan itu butuh waktu yang agak lama. Jadi ya supaya cepet jadinya cuma dihilangin untuk iCloud-nya aja, tapi untuk settingan awal MacBook-nya itu tetap sama. Jadi makanya yang jual ngasih untuk passwordnya. Kita taruh di sini teman-teman. Oke, kita taruh di sini. Kita dapat, oke, ini harusnya ada di lapisan tengah MacBook-nya ya, tapi ini nggak tahu ditaruhnya di dalam boxnya. Terus kemudian kita dapat kabel, ini kabel teman-teman yang sudah USB-C to USB-C, karena memang si MacBook Pro ini dia ngecasnya pakai USB-C tadi yang Thunderbolt 3 tadi ya teman-teman. Cuman ini langsung brudul begini aja untuk kabelnya. Gue kayaknya sih ini ngerasanya kabelnya original, karena kalau misalkan dilihat di bagian dalamnya itu katanya ada nomor serialnya, tapi sini gue nggak kelihatan. Cuman secara build quality ini gue ngerasanya adalah kabel original, karena kalau misalkan kabel yang nggak original, sebentar gue ambilin ya teman-teman ya. Nah ini untuk kabel yang nggak original, jadi build quality-nya itu emang beda banget gitu ya, berasa plastiknya ini tuh tipis dan ringkih banget. Nah yang ini gue ngerasanya itu plastiknya kuat teman-teman, jadi ini ya gue rasa ini adalah kabel yang original. Terus kita taruh dulu kabelnya di sini. Kita dapat apa lagi? Aduh jatuh.
Ya, kita dapat di sini sepertinya buku-buku manualnya. Oke. Udah habis. Ya, kita dapat buku manual MacBook Pro. Terus kemudian kita masih dapat stiker Apple, teman-teman. Ya, ini barang langka sebenarnya untuk sebuah produk Apple second. Tapi kita masih dapat stikernya ini, teman-teman. Terus kemudian ya ini buku-buku ya manual book lah gitu ya, yang emang jarang juga kita baca, teman-teman. Ini gue masukin lagi ke sini biar langsung rapih aja. Oke, agak meleset, gue taruh aja, bodo amat. Ya, kita di sini dapat charger di sini. Chargernya itu dia kapasitasnya 61 watt, teman-teman, USB-C power adapter. Karena ini unitnya garansi resmi Indonesia, jadi kita dikasih untuk apa sih ini adaptor chargingnya yang udah pakai kaki 2 ini, teman-teman. Oke, ini gue mau beresin dulu dan setelah itu gue akan beralih ke laptopnya. Oke, ini gue taruh bawah dulu ya. Ya, ini dia MacBooknya, teman-teman. Kita langsung buka aja. Oke, dia bukanya seperti ini ya. Oke, gue jarang banget sih, teman-teman, beli barang beli barang Apple tuh yang baru, jadi nggak pernah ngerasain yang namanya green pill gitu, gue nggak pernah. Oke. Ini seperti ini, teman-teman. Ganteng banget ya, ganteng banget. Gue ngeliat dari bagian belakangnya aja udah ganteng banget nih, teman-teman. Wow, ini warnanya apa ya? Ini warnanya space gray ya, teman-teman ya. Warnanya space gray apa silver? Coba gue lihat di kardusnya dulu. Ini dia warnanya mana nih? Ada keterangan warna nggak di sini? Dia nggak ada keterangan warna. Space gray, ya teman-teman, dia warnanya adalah space gray. Ya benar, warnanya space gray, jadi bukan silver. Ya, ini warnanya space gray. Ini bodinya metal banget nih, teman-teman. Bodinya metal banget, jadi emang bukan kaleng-kaleng lah. Oke, kita tur dulu untuk bodi laptopnya ya. Di sini seperti biasa ada logo Apple ya, teman-teman. Terus kemudian di bagian belakangnya ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Di bagian depan cuma ada cekungan gini aja buat nanti kita angkat laptopnya atau angkat layarnya gitu ya, buka layarnya. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya kita nemuin 2 buah Thunderbolt ya, yang tadi sudah gue infoin ya, 2 buah Thunderbolt 3 USB Type-C. Terus juga di sebelah kiri, sebelah kanannya, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Ini ada untuk jack audio 3,5 mm. Dan oke, kita bakal nyalain laptopnya dan ya udah nggak usah pakai lama, langsung kita nyalain aja. Oke, teman-teman, kita langsung nyalain laptopnya dan ngebukanya karena ini kan laptop mahal. Katanya laptop mahal itu bukanya bisa pakai 1 tangan. Iya, dan dia bisa nyala, teman-teman. Dan ini dia ternyata langsung nyala ya, teman-teman. Jadi laptopnya langsung nyala tanpa kita harus pencet tombol powernya. Katanya sih emang kalau untuk MacBook seperti itu. Jadi kita nggak perlu tekan tombol power ya. Gue baca-baca seperti itu, teman-teman. Sambil nunggu nyala, kita lihat di sini ada keyboardnya, teman-teman ya. Oke. Ya, ini keyboardnya menurut gue kurang jauh nih travel key-nya ya, teman-teman. Travel key-nya nggak begitu jauh, tapi ini dia touch bar-nya gede banget, teman-teman. Touch bar-nya gede banget. Bukan touch bar, ini namanya touchpad. Kalau touch bar itu yang ada di bagian atas sebelah sini ya, teman-teman. Ini laptopnya kebetulan bukan yang versi touch bar, tapi dia layarnya sudah pakai Retina display. Sesuai informasinya tadi, kita untuk masuk ketik 21 untuk passwordnya di sini. Kita masukin aja ya, teman-teman. Ya, ini keterangannya MacBook Pro seperti ini. Oke, ya, jadi ini laptopnya sudah nyala, teman-teman. Oke, kita kecerahan layarnya coba kita nyalain dulu. Di sini kapasitas baterainya ada di 56% ya. Gimana cara nyalain nerangin layar dari MacBook? Oke, layar dari MacBook kayaknya yang ini ya. Oke, jadi ini kecerahannya sudah paling maksimal ya, teman-teman. Jadi dari layar kamera nggak begitu kelihatan ya, maksudnya dari kameranya kalau ini
layarnya nggak begitu terang. Tapi kalau misalkan gue lihat langsung seperti ini sih layarnya terang banget teman-teman. Dan ini dia nggak bisa buka sampai 180 derajat ya, nggak kayak laptop Ultrabook kayak dari Lenovo atau dari Asus yang mereka bisa dibuka sampai 180 derajat. Di sini oke, baterainya sepertinya dia agak meleset teman-teman. Coba kita lihat dulu di sini untuk baterainya. Oke, dia keterangan baterainya adalah service recommended ya. Kalau menurut gue adalah suatu hal yang wajar karena memang si penjualnya juga menginformasikan seperti itu. Jadi memang ini laptop sudah 5 tahun yang lalu dipakai sama anak kuliahan, dan anak kuliahannya itu yang kayaknya orang bisnis banget gitu teman-teman. Jadi bukan orang kuliahan yang bisnis banget, orang yang kuliah di dunia bisnis gitu ya. Jadi memang laptop ini selalu dipakai, dan kalau misalkan gue cek di sini untuk cycle time baterainya, dia coba di sini gue lihat cycle time baterainya. Coba kita lihat sistem reference ya kalau nggak salah ya carinya ya. About this Mac. Coba kita lihat about this Mac. Oke, about this Mac itu dia keterangannya adalah untuk softwarenya dia macOS Monterey ya. macOS Monterey MacBook Pro 13 inci 2017 tuh Thunderbolt 3 ports. Oke, berarti salah. Kita coba lihat di sini sistem reference berarti ya. Terus kemudian kita lihat baterainya di sini. Oke, baterai health-nya kondisinya service ya. Berarti memang dia harus diganti baterainya. Tapi informasi dari si penjualannya sih masih bisa bertahan 1 sampai 2 jam tergantung kita makainya. Katanya sih kalau misalkan dipakai cuman buat streamingan YouTube aja, dia bisa bertahan sampai 2 jam. Dan asli deh teman-teman, ini sebenarnya dia ganteng banget teman-teman. Wih, asli ini laptop ganteng banget ya, Ultrabook banget gitu kayaknya ya. Buat asli gue suka iri kalau ngeliat orang yang suka nongkrong di itu tuh tempat minum kopi tempat minum kopi mahal gitu kan. Kalau datang ke sana orangnya biasa pakai MacBook begini semua nih. Asli deh, ini gue bener-bener mengagumi desain dari si MacBook Pro ini. Dia tipis banget teman-teman, dan ini metal semua ya teman-teman. Dan ya udah, mungkin segitu aja ya unboxing dan juga impresi pertama gue untuk sebuah MacBook Pro ya, dengan spesifikasi yang tadi udah gue sebutin. Untuk harga di atas 10 juta entah itu worth it atau enggak, gue belum bisa bilang karena ya gue mau cobain dulu nih pakai laptop ini. Nanti gue akan coba informasiin sama kalian gimana rasanya pakai laptop bekas. Tapi by the way, kalau misalkan kalian mau beli laptop ini, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi box di bawah. Dan yaudah, mungkin segitu aja teman-teman video gue untuk unboxing dan ya mengagumi si MacBook Pro yang satu ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.